Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat sekalian, apa kabar? Alhamdulillah, semoga semuanya sehat selalu, semangat selalu, mendapat ridho Allah, berkah hidupnya dihilangkan dari semua kesulitan, amin ya rabbal alamin. Sobat sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqam min ba'di khalq fi zulumatin salas. Zalikumullahu rabbukum lahul mulk la ilaha illahu fa anna tusrafun. Dia Allah menjadikan kamu semuanya dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Nah, sobat sekalian, 3 kegelapan ini akan menjadi pembicaraan kita, akan menjadi tema bincang-bincang kita di hari ini. Yang berbuat demikian itu adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kamu, Tuhan yang mempunyai kerajaan, tidak ada Tuhan selain Dia. Maka bagaimana kamu dapat dipalingkan? Sobat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dia firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 6 tadi, ringkas tapi sangat padat tentang penciptaan manusia, dan khususnya tentang rahim, bahwa manusia disebutkan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam 3 kegelapan. Ini yang menarik dalam kejadian ya, dalam 3 kegelapan. Kegelapan apa yang dimaksud, sobat sekalian? Allah menciptakan kita di dalam 3 kegelapan. Yang dimaksud, sobat sekalian, adalah kegelapan ketika kita menjadi janin di dalam rahim ibu kita. Pendapat yang pertama menyebutkan bahwa 3 kegelapan itu adalah: pertama, kegelapan dinding perut. Jadi di luar rahim ya, dinding perut itu lapisan ataupun kegelapan yang pertama. Kemudian kegelapan yang kedua adalah kegelapan dinding rahim, itu di dalam perut ya. Tadi kegelapan yang pertama dinding perut, yang kedua adalah dinding rahim, dan yang ketiga adalah kegelapan plasenta di dalam rahim tadi. Kemudian baru janin. Nah, janin ini sobat sekalian berada di dalam 3 lapis tadi, terus dia terjaga aman di dalamnya. Sobat sekalian, ini adalah pendapat yang pertama. Ada lagi yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan 3 kegelapan tadi adalah 3 lapis yang ada pada rahim itu sendiri. Jadi tidak termasuk dinding perut, tapi adalah dinding-dinding yang ada di dalam rahim. Nah, luar biasa firman Allah Subhanahu wa taala. Kita temukan sekarang lewat kajian ilmiah, lewat pengamat para dokter, para ahli biologi. Mereka menemukan ini, sobat sekalian, mengamati, dan ternyata sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Benarlah sobat sekalian bahwa Al-Quran itu bukan ciptaan manusia. Al-Quran itu bukan kalamnya, bukan pendapatnya Nabi Muhammad SAW. Karena mustahil Nabi kita Muhammad mengetahui ilmu kerahiman, ilmu kedokteran di saat itu, padahal beliau tidak pernah belajar dan tidak punya alat untuk mengetahuinya. Baik sobat sekalian, sebelum agar tidak kemana-mana ya, kita masuk tadi ke pendapat yang kedua, bahwa 3 lapisan kegelapan tadi adalah dinding-dinding rahim itu sendiri. Pertama,
adalah yang dimaksud dengan yang disebut dengan perimetrium. Dinding yang pertama disebut dengan istilah kedokterannya perimetrium, yaitu lapisan terluar dari rahim. Nah, ini fungsinya adalah melindungi rahim seorang ibu. Dari paling luar dari rahim itu namanya adalah perimetrium. Kemudian sobat sekalian, yang kedua disebut dengan myometrium, lapisan tengah pada rahim itu, yaitu di bagian rahim yang kaya sel ototnya dan berfungsi untuk kontraksi dan relaksasi rahim. Jadi kalau rahim seorang istri atau seorang ibu yang sedang hamil, kadang terjadi kontraksi, kadang terjadi relaksasi. Itu berarti di bagian yang tengah yang disebut dengan myometrium, karena lapisan ini kaya dengan sel otot sehingga dia bergerak, merenggang dan menyempit, bisa melebar ataupun kembali seperti semula normal. Nah, inilah sobat sekalian lapisan kedua dari 3 kegelapan tadi. Kemudian lapisan yang ketiga yang paling dalam dari 3 kegelapan tadi, menurut pendapat ini adalah yang disebut dengan endometrium, lapisan terdalam. Lapisan yang terdalam ini atau endometrium ini, sobat sekalian, banyak menghasilkan lendir dan kaya akan pembuluh darah. Maka sebulan sekali kita tahu bahwa wanita yang sudah balik akan mengalami menstruasi dan mengeluarkan banyak darah, dan ini bersumber dari lapisan endometrium tadi, lapisan terdalam dari rahim itu yang banyak menghasilkan lendir dan dia banyak mengandung pembuluh darah. Nah, sobat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tadi kami ciptakan, kata Allah, dalam kejadian demi kejadian, di dalam 3 kegelapan. Itu tadi 3 kegelapan yang sudah kita sebutkan. Zalikumullahu rabbukum lahul mulk. Semua yang memproses itu, yang menciptakan itu, yang menghendaki itu adalah Rabbukum, Tuhan kalian, lahul mulk, yang dia memiliki kerajaan. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain dia. Fa'anna tusrafun, maka bagaimana kamu dapat dipalingkan? Kok kalian berpaling? Kenapa kalian lari dari kebenaran? Kenapa kalian lari dari kebenaran ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran? Bukankah semua yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran semuanya benar? Semuanya terbukti. Tidak ada kebohongan sedikit pun di dalam Al-Quran. Tapi kenapa kalian masih berpaling? Kenapa hati kalian masih membatu, tertutup? Bahkan kalian benci dengan Al-Quran itu. Kalian lecehkan Al-Quran. Bukankah semua yang ada dalam Al-Quran semuanya benar, terbukti, dan tidak ada satu ayat dengan ayat yang lain saling bertentangan? Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir? Afala tatafakkarun, afala ta'lamun, afala tafqahun, kenapa kalian tidak berpikir? Ini sobat sekalian bincang kita di siang hari ini. Semoga kita termasuk orang yang mudah dipahamkan Al-Quran, mudah dipahamkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bisa menjadikan Al-Quran ini tersimpan di dalam dada kita, dan kita menerima dengan lapang dada dan yakin apapun yang disampaikan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kitab sucinya Al-Quran. Sobat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang bisa saya sampaikan. Banyak kesalahan, kekurangan, dan kekeliruan, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.